Dan mungkin memulai pagi hari ini saya ingin tahu nih seluk-beluknya dari Madu Baiti Jannati. Nah, ini mungkin sejarahnya gimana nih Pak Abdul Basit terkait perkembangan madu ini yang Bapak bangun ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Masnya. Untuk terkait asal usulnya ini ada dua nih, ada dari nama atau dari apa nih? Dari nama dulu deh. Oh, dari nama. Kalau dari nama itu kita ambil dari bahasa Arab ya sebenarnya. Jadi Baiti Jannati itu surgaku, rumahku adalah surgaku. Nah, di mana kita juga kaitkan hidup sehat berarti surga lah bagi kita. Nah, itu juga. Dan untuk yang asal usulnya asal usul gimana perkembangannya? Asal usulnya itu kita di 2009 sudah mencoba membudidayakan, yaitu waktu lebah-lebahnya itu. Iya. Jadi dengan ketidaksengajaan juga sebenarnya. Jadi awal-awalnya kita di hari raya Idul Adha itu kumpul-kumpul sama keluarga itu. Kita kan di posisinya di Gunung Makmur. Nah, Gunung Makmur di Kecamatan Tekiso. Jadi rumah saya agak di dalam pojok dan paling muncul lah bahasa Banjarnya. Jadi kurang kampung juga. Jadi duduk di kursi L jadi orang bahari itu di sofa. Diigut, nah jadi diigutnya di tangan, bengkak, cari sekalinya ada di bawah, di bawah kursi tadi. Di dalamnya mungkin ya Pak. Jadi kami bongkar tuh, sekalinya ada madunya. Nah, madu apa tuh seperti madu lebah tuh. Jadi madu lebah kami bongkar, ternyata alhamdulillah banyak madunya. Oh, ternyata imbah dirasai manis lawan nyaman. Lalu alhamdulillah kakak ada membawai kita ke wadah kawan, biar ada di wadah kawan tuhnya sudah mulai juga aja. Alhamdulillah budidaya. Alhamdulillah guru pertama untuk di tanah laut dan pendiri utama se-Kalimantan yaitu almarhum Pak Jaja. Jadi beliau yang pertama dulu yang mengajarkan kita untuk bagaimana cara bikin kotak, terus pemindahan. Itu di 2009 kita sudah kerjasama untuk bersama beliau. Gitu. Oke, itu sudah 11 tahun ya Pak ya, untuk berkarir di bidang permaduan nih ya. Mungkin apa aja sih Pak madu dari Bapak ini? Mungkin dari kan segi madu ini kan ada segi madu yang lebah itu, ada yang madu kululu, mungkin ada juga seperti di tempat Bapak. Jadi di 2009 kita bergerak di bidang madu lebah. Kalulut itu di 2013 kalau nggak salah, rasanya 2013. Kenapa jadi kita mencoba bergerak di Kalulut? Karena ulun ada buka-buka YouTube itu madu lanceng ya. Ternyata sekalinya bahasa kita tuh Kalulut. Tapi kalau bahasa Mandarinnya itu Itama lah. Itama. Jadi kita coba tanpa guru nih. Artinya Mbah Google lah. Mbah Google. Ternyata alhamdulillah salah semua. Oke. Karena di Google itu dia tidak semua ilmu yang dilihatkan. Nah, posting di media, kenalah kita senior kita dulu di 2013 itu yang bergerak baru untuk Kalsel, Kalimantan Pung. Itu kemarin cuma ada 3 kami yang pertama bergerak. Jadi di Barabai 1
Bang Fahrudin di sana. Terus di Rantau itu Bang Robi. Nah sama ulun di sini. Jadi di 2013 itu kita baru merintis se-Kalimantan ya, untuk di Kalulut. Kalau Lebaran kita di 2009. Jadi alhamdulillah di 2013 itu support banyak yang kita temui. Alhamdulillah dukungan dari pemerintah untuk pemasaran juga alhamdulillah juga sering dibantu. Oke. Untuk harga madu nih Pak, dari madu Baiti Janati ini kisaran harganya dari berapaan sih Pak, dari yang terbesar mungkin sampai terkecil sampai ke besar Pak? Jadi macam-macam kemasan yang kita kemas ini. Saya lihat banyak. Ada yang setengah liter, ada yang 350 mili, 250 mili, 100 mili, terus 80 mili sampai 50 mili. Terus juga kita ada produksi bawang lanang nih. Bukan produksi sih, kombinasi dari madu sama bawang putih. Bawang putih ada kombinasinya ya? Iya, itu pun kita dapat kemarin dari konsumen. Kata konsumen itu, coba Pak jual bawang lanang, bahasa Jawa itu bawang lanang. Kenapa Bu? Ini bagus itu ya, bawang lanang ini khasiatnya lebih jos lagi lah untuk pria lebih bagus lagi. Jadi harga ya. Kalau harga lebah itu tuh yang setengah liter itu 130. Kalau kalulut itu 250.000. Jadi bedanya sangat tinggi ya masih. Yang 350 mili itu 110 untuk lebah, yang kalulut 180, yang 250 mili lebah itu 75, yang kalulut 130, yang 100 mili 50 lebah kalulut 80, yang 80 mili itu 30, kalau kalulut 50. Ada kisaran harganya nih tertentu ya teman-teman untuk membeli produknya Bapak ini, Bapak Abdul Basit ya. Kalaunya madu dalam sarang itu madu ada juga ya Pak ya? Iya, ini kayak gini kan. Masih dalam sarang nih. Jadi kita jualnya 100 satu toples. Nanti tahannya berapa hari itu Pak? Itu kan dalam sarangnya. Iya. Jadi ada kadaluarsanya atau gimana? Untuk madu itu memang tidak ada kadaluarsanya, tidak ada expirednya, dan semakin madu itu lama juga bagus. Ini kalau yang di bawang ini 100.000 satu toplesnya, itu isi 30 biji di dalamnya. Jadi setiap malam kita tidur, mau tidur minum satu sama bawangnya dimakan. Soalnya pagi itu selalu sehat, fit selalu. Nah, respon masyarakat Pak untuk varian terbaru dari Bapak ini yang terkait bawang apa tadi Pak? Bawang lanang. Bawang putih. Nah, itu bagaimana Pak respon masyarakat mencobanya gitu? Iya, alhamdulillah. Khasiatnya lucu-lucu kita dengar dari konsumen kita, memang benar gitu loh. Ada yang cerita, saya setelah minum makan bawang ini saya jadi gini jadi ya. Kalau untuk keprian memang bagus Mas. Apalagi sama telur seperti jamu ya, tambah jamu. Pak, mungkin untuk mendapatkan dari madu ini Pak, dari produk Bapak ini gimana Pak mendapatkan Pak? Atau dari sosial medianya ada gitu Bapak mau memperjualkannya gitu?
Kalau untuk sementara ini tempat yang kita titipi itu ada 3. Oh, oke. Jadi di Apotek Jahra, Apotek Hani, sama toko di pintu gerbang pasar masuk sebelah kiri. Jadi ada 3. Kalau di medsos itu kita akun kita di Facebook itu Abdul Basit. Abdul Basit tuh. Kalau di IG-nya itu kalau ini bisa ada ingat juga. Basit Baiti Jannati. Oke, kalau di IG. Atau mungkin ada nomor teleponnya gitu Pak, kalau mau telepon Bapak untuk pesanan gitu, ordernya di mana? Ya, kita untuk pesanan bisa langsung langsung pesan, dan bisa kita antar langsung ke rumah. Itu minimal ordernya langsung berapa tuh Pak? Kalau minimal baju yang diantarkan? Mungkin kita tidak batasi. Tidak batasi. Jadi untuk wilayah Plehari kita walaupun ibaratnya 50 mili sekecil ini tetap kita antar ke rumah karena kita senang silaturahmi dan juga bisa memberikan penjelasan kenapa madu ini, kenapa madu kayak gini, kenapa kayak ini. Jadi langsung kita sama konsumen langsung menjelaskan masalah madu itu. Terkadang yang saya tahu Pak, kebanyakan di masyarakat terkait tentang madu, ada di dalam madu itu kadang-kadang kayak seperti gula di bawahnya itu. Nah itu mungkin benar. Dari Bapak bisa menjelaskan gimana, kenapa sih ada semacam gula serbuk gitu di dalam madu itu Pak? Jadi kita ini terkadang percaya istilah kata ujar. Jadi ujar bin ujar. Jadi nggak ada titik terangnya. Nah, jadi kemarin kami dari HHBK Madu Kalsel, artinya kami ada mendirikan suatu organisasi yang di bawah naungan Dinas Kehutanan langsung. Jadi setiap tahun kami ada pertemuan rutin untuk se-Kalsel. Jadi di sana kemarin kita alhamdulillah kita sampel kita kirim ke ITB Bandung, yaitu madu lebah yang masih di dalam sarang sama kalulut. Jadi 2 sampel kita kirim. Kenapa jadi kita kirim sampel madu dalam sarang? Karena kita ingin ada uji coba lab di sana. Ya alhamdulillah ternyata ujar tadi sudah ketemu. Jadi ujar itu ternyata dan dulu kami juga nggak tahu apa sih nama propolis madu propolis. Ternyata yang namanya propolis itu kantongnya madu, bukan madu kantongnya madu. Nah terus itu propolis yang di pasaran itu, jadi kantong-kantong madu itu dipadatkan, dibekukan, lalu diproses kayak minyak kayu putih itu penyublin. Model disaring kayak gitu Pak? Bukan. Jadi propolis itu setelah dipadatkan, ditaruh dalam kulkas. Nah nanti dia ada kayak orang mau olah minyak kayu putih keluar banyak. Sedot model sedot gitu kan? Bukan. Penyublinan lupa. Nah jadi kayak gitu. Jadi yang diambilnya itu modelnya cairan yang keluar di dalam propolis. Nah jadi itu yang namanya propolis. Kalau kita taunya madu propolis, padahal sarangnya. Itu sangat bermakna untuk kecantikan kayaknya. Kalau kecantikan itu lebih cenderung ke bipolen. Belum lupa bawa bipolen. Bipolen itu kumpulan dari serbuk-serbuk nektar, putik-putik sari yang dimasukkan oleh si pekerja lebah ke kantong madu. Nah jadi sama juga rasanya kalau serbuk
bipolin itu rasanya masa-masa manis. Masa-masa manis Pak. Itu bahan utama dari kecantikan itu Mas. Jadi kita ada juga dokter spesialis di Jakarta. Dia pesan juga sama kita untuk bahan baku dia. Jadi satu toples segini itu Mas sekitar 1 jutaan kayaknya. Waduh, mahal juga. Iya, mahal. Susah itu caranya gitu Pak? Ya, agak susah. Proses pengeringannya lebih lama. Jadi itu nanti dicampur sama madu. Kalau ya langsung dimasukkan sama madu itu cepat benar dan alhamdulillah pipi itu kencang modelnya. Nah, jerawat komedo itu. Nah, itulah sebenarnya keluar. Oke, mungkin dari mereka nih Pak, dari dokter tadi minimal pencarian yang menjadi apa tadi itu yang namanya bipolen. Nah, bipolen itu berapa sih Pak pencariannya mereka menentukan hasilnya dari mereka gitu? Pencarian. Bipolennya tadi. Oh, jadi bipolen itu dia kantongnya tersendiri sama lebah. Jadi kantong lebah. Kantong bipolen sama kantongnya madu itu beda. Jadi tersendiri dia, jadi kita ngambilnya pun juga mudah. Untuk kalau tidak jadi satu, tidak jadi terpisah-pisah lah tempatnya. Oke. Itu yang paling mahal ya Pak ya. Iya. Harganya tadi. Kalau bahasa Banjar tuh ikangnya. Oke. Ikang. Oke. Mungkin kita lagi kemana lagi nih Pak? Mungkin dari saya yang tahu ya, dari madu kelulut nih Pak ya, ada juga tuh mengambil dari nektarnya dari daun karet, nektar karet gitu ya. Nah, mungkin dari bulan ke bulan ada ketentuan rasa madunya Pak, ada yang rasa masam banget, ada masam dan manisnya mungkin. Nah, itu ketentuannya dari mana tuh Pak? Jadi sesuai dengan dalam Al-Quran, madu itu memang bagus, sehat, menyehatkan. Tertuang di surah An-Nahl ayat 68, 69 yang diantara artinya itu madu itu beda rasa dan beda warna tergantung apa yang diisapnya. Nah, itu sudah memang ada ketentuannya di sana, dan juga ternyata di lapangan memang benar. Jadi yang dalam Al-Quran itu memang benar, rasa dan warna di Quran aja sudah ada, ternyata memang benar. Dan juga di Quran itu juga kita malah disuruh, artinya buatlah kotak-kotak dari kayu untuk si lebah dan diambil madunya untuk ini. Dan alhamdulillah setelah kita baca di hadis, di Quran, memang benar. Memang benar. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada satupun yang salah. Artinya sebelum kita tahu di Quran itu sudah menjelaskan bahwa madu itu segitulah. Ada yang berbeda dari madu lebah, dan di sini ada juga madu kelulut yang berbeda juga nih warnanya gitu ya. Ada yang gelap banget, ada yang setengah gelap ya kan saya. Kalau kalulut itu dipastikan di bulan 12 sampai bulan 2 itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Ini agak masam-masam atau kalau manisnya gitu Pak? Kalulut itu juga dipastikan rasanya asam manis, walaupun warnanya beda, ada yang hitam, ada yang jernih, ada yang agak gelap. Dipastikan kalulut itu pasti rasanya asam manis. Di musim apapun. Karena apa? Karena semua bunga yang menghasilkan nektar itu dia hisap. Nah, beda dengan lebah. Kalau lebah itu dia pilih-pilih yang manis-manis. Makanya rasanya manis. Tapi kalau kalulut sudah pasti masa manis, dan dari baunya pun kalau orang ahli madu itu dia pasti tahu ini bau kalulut, ini bau lebah. Oke.
mungkin di tempat Bapak nih Pak ya, ada makanan-makanan tertentu nggak Pak untuk lebah-lebahnya yang Bapak budidaya di rumah ya. Pak? Ada di rumah di lokasi kita ada 2 bunga yang tanpa henti, untuk berbunga. Kenapa? Karena kalau ada perhentian bunga, nanti lebah yang di sekitar kita bisa kabur. Nah, jadi ada air mata pengantin sama melati Belanda. Melati Belanda ini sangat disukainya karena pertama harumnya kayak menyan kalau sore, harum sekali. Kalau yang faktor pendukung lain dari bunga-bunga yang lain itu macam-macam. Cuma yang bunga yang tiada henti, artinya mau hujan mau panas itu tetap dia tetap berkembang dan lebah itu makannya di sana. Nah, kenapa? Karena kita wajib tanam itu supaya antipasi supaya lebah ini jangan kabur. Kaburnya lebah kalau lut itu kan dia sama kayak kita juga. Artinya di mana pemakan itu sudah habis, pasti merantau. Nah, karena kalau lihat kejauhan merantau, kada berbulik lagi nya. Jadi sifat lebah kalau lut itu sama mirip manusia, kadang kalau dikasari bersih, rumah ini tuh harus bersih di dalamnya. Tapi bila dikawani menjadi duit, bincul. Oke, terkait pemanenan sendiri nih Pak, apa mungkin Bapak panen setiap hari atau ada hari-hari tertentu untuk memanen madu-madu, mungkin dari madu kelulut atau madu dari lebahnya itu, gitu Pak? Nah, jadi kita kembali ke ujar ini. Pas pertanyaannya. Jadi ujar tanggal 15 atau apa? Tengah bulan Tara. Iyalah. Pasti kalau orang bahari pasti mendengar kata-kata pasti tak ingat dan tahu bila tengah bulan Tara pasti bermadu bila ada wangi bersarang. Itu orang bahari. Jadi itu semua itu salah sekali. Kenapa? Karena panen raya itu baik lebah maupun kalulut itu di bulan Agustus sampai Januari. Nah, itu panen rayanya pun kita kalaunya setelah kita budidayakan kita bisa mengontrol. Nah, jadi tujuan budidaya itu sebenarnya mengontrol ini bermadukah kada. Tapi kalaunya kada di budidaya di alam itu pasti kita main kira-kira. Ini pasti bermadu nih. Ini sekali dibuka. Nah, sekali dibuka gitu Bang. Itu. Mbah itu pulang pemanen itu perkiraan sebulan, kalau kalulut pasti panen lagi. Kadang ada belum sampai sebulan, 20 hari lah kalulut itu panen lagi. Jadi satu log itu, kalau kami bahasa log sekotak itu paling kadang menghasilkan 250 mili. Itu anggaplah kalau 20 hari pasti itu. Kalau di tempat ulun itu pasti sudah seperempat. Bahkan ada yang sampai seliter lebih, tapi rata-rata paling sedikit itu 250 mili. Paling sedikit itu Pak? Ya. Jadi alhamdulillah dalam 1 tahun insya Allah untuk kebutuhan madu kita tercukupi, karena kita binaan, terus teman-teman di daerah luar Kalsel juga kita ada yang kita bina di sana. Jadi anggaplah kita pembina dan bakul madu lah bahasa orang tua. Ya, bapaknya pun dari di sini membawa bakul. Iya, alhamdulillah kita bakul ini kuitan ulun juga bolanya mama. Jadi satukan madu. Iya, kita satukan bakul madu.
Jadi bilanya ada yang terbanyak kita ada pakai plastik lagi. Jadi pakai bakul. Lawan kita kan juga ramah lingkungan kan gitu. Lingkungan dan memanfaatkan produk lokal juga kepala. Lawan kita kebetulan juga alhamdulillah di DPR KPLH artinya ramah lingkungan, bersih, ramah lingkungan kan menggunakan plastik sampahnya. Jadi karena plastik ini dikurangi Pak lah. Iya, di Kabupaten Tanah Laut itu kan dikurangi. Nah, kehendak kami itu dari pemerintah yang membidangi itu Alfamart, terus Indomaret, kita ini kan banyak perusahaan UMKM yang di Bakul, di Purun deh. Nah, kehendak tuh disatukan lah ya Pak, kerjasamakan. Iya, Oke Pak, mungkin siaran kita di pagi hari ini kan Pak bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya. Mungkin peran dari dinas-dinas terkait dengan madu dan madu Baiti Jannati ini gimana nih Pak perannya Pak? Ya, alhamdulillah dinas-dinas yang terkait di sini alhamdulillah luar biasa. Sangat membantu ulun dan juga yang UMKM lainnya. Dibantunya kita dengan pelatihan macam-macam mas, pelatihannya mulai dari izin mengemas, IRT, label sampai ke halal. Mantap, sudah IRT-nya sudah juga. Dan ini untuk punya ulun nih sudah kita ajukan di HAKI itu nama hak paten. Jadi nggak ada yang bisa menyamakan. Iya benar, jadi nggak ada yang menyamakan lagi untuk nama kita. Dan itu sudah bersertifikat nantinya Pak ya. Jadi tidak ada sudah gugat. Kalau ada pun yang gugat pasti itu dengan bertentangan dengan hukum. Betul. Siap, sudah tersertifikasi halal dan teman-teman sudah PIRT-nya juga sudah. Waduh, mantap banget ya. Alhamdulillah ini berkat program-program dari pemerintah daerah kita. Dan di sini sinergi dari pemerintah untuk pelaku UMKM pun ada ya Pak ya. Untuk memajukan dari usaha-usaha dan pelaku UMKM di Tanah Laut. Pameran-pameran di luar juga mereka bantu dan juga kita sering diajak lah untuk langsung ke pameran supaya memudahkan untuk penjelasan karena ujar tadi kenapa madu bisa mengendap, semut bisa mendatangi di tisu, dibakar, di air, terus pokoknya itu tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, mitos saja ya. Mitos semua. Oke. Kita balik lagi nih Pak ya. Iya. Dari sarang madu itu apakah mungkin diperjualbelikan lagi Pak dari Bapak Pak? Iya. Kadang-kadang kan ada yang dijual belikan gitu Pak untuk mengundang madunya datang mungkin atau gimana. Dari kotak-kotaknya itu kan ada tuh dari pelaku madu-madu di Tanah Laut ini Pak. Maksudnya modelnya kotak itu kan ada juga tuh yang dijual belikan ataukah dari Bapak ini yang menjual seperti itu kotaknya yang tempatnya permaduan gitu loh Pak? Kalaunya pot madu kita tidak dijual, tidak pernah menjual karena pot madu itu murni dari alam, dari si pekerja lebah yang membikinnya. Tetapi kalaunya bibit sama kotaknya kita ada menyediakan. Nah, kenapa jadi madu kita lebih mahal dibanding madu yang lain? Karena kita memang madunya murni dari alam. Artinya pot madu itu bukan buatan, bukan buatan manusia. Asli buatan. Lilin-lilinnya bukan buatan manusia. Jadi memang dari alam. Nah, jadi dan kita juga di sini lebahnya kita banyak dari Serena, bukan Manipera. Jadi
Manipera itu antara perkawinan dari Australia sama apa gitu lah, jenis lebahnya. Nah itu lebahnya sangat manja. Manja ya? Manipera ini manja dan besar. Jadi dia kalau dia tidak diberi pakan tambahan atau umpan di dalam kotak itu, dia pasti kabur dan mati. Karena makannya lebih kencang. Gitu. Jadi sangat jauh sekali sama dengan madu kita. Jadi bisa dirasakan ini madu Manipera, ini madu Serena lokal asli kita Kalimantan. Ada perbedaannya ya? Pasti rasa. Dan juga di online kalau mau pembuktian langsung antara Serena dengan Manipera, coba beli madu sarang. Madu sarang, madu masih dalam sarang. Itu pasti. Mungkin kayak bapak ini ya, ada sarang gitu. Kalau madunya masih kalau madu Serena itu sarangnya pasti acak. Pasti acak. Dan tidak terbentuk macam-macam, ada yang tinggi, ada yang kandal, ada yang tipis. Oh gitu lah. Ada yang berisi, ada yang belum. Nah, tapi kalau Manipera dipastikan semua bersih, rapi. Pokoknya luar biasa. Tapi coba aja makan, bedanya pasti jauh. Jauh mana? Pasti jauh. Oke. Kenapa? Karena pakannya sudah disediakan. Kalau ini ibarat ayamnya ayam kampung atau kita, kampung orang ayam ras. Kampung orang ayam ras, pasti beda lah. Nah itu sama modelnya. Oke. Itu perbedaannya ya. Bapaknya ya sudah ada nih penjelasannya nih. Ilmu banget nih teman-teman terkait permaduan di pagi hari ini ya. Mungkin saya belum tahu juga tadi yang beliau katakan. Dan di sini saya sudah tahu nih gimana dari lebah-lebah itu sendiri perbedaannya apa ya Pak ya. Oke Pak, mungkin ada nggak Pak cara membuka usaha seperti Bapak ini Pak untuk rekan dengar jika ingin bergelut di bidang permaduan gitu Pak, ada nggak saran-sarannya gitu atau gimana membuka usaha gitu? Jadi kita selama ini mengadakan pembinaan pribadi. Jadi bisa ya Pak ya? Artinya yang mana yang mau bergabung di Ulun, Ulun alhamdulillah siap membantu dan siap membeli hasil. Tapi dengan catatan pastilah di bawah harga Ulun. Karena kita berjual pulang. Nah itu. Jadi kita siap melajari siap lebah ataupun kalau misalnya ada nukar bibitnya. Kalau jual itu harganya berapa sih Pak untuk bibitnya gitu? Atau mungkin Bapak bisa menjualnya paling jauh kemana gitu Pak? Untuk bibit-bibitnya sendiri. Kalau bibit kalulut itu kita wajib harus beli Pak. Kenapa? Karena dia sudah tersedia di dalam kayu aslinya. Jadi harganya kalulut itu kalau Ulun menjual tuh 1,2 lah. 1,2 juta gitu lah. Paling murah. Paling murah. Tergantung di dalamnya banyak ada urangnya. Nah, kalau lebah itu sebenarnya kada usah beli bibit karena dari alam karena alam kita ini sangat mendukung. Jadi olah kotak, bahasa kami itu pancingan lah. Ya, pancingan. Jadi diolah kotak ada di hutan-hutan. Nah, ulun pasti wangi itu pasti berbuat ke dalam tuh. Karena bila dia sudah berbuat, kalau dia sudah kita bisa mengolah kotak yang bersap-sap, yang bersakat-sakat, itu dari jebakan itu kita pindah ke ke kotak yang hanya yang sudah ada besar. Nah, yang balas pindahan itu tadi kan pasti ada madunya. Jadi balas pindahan itu yang kita jual madu yang dalam sarang. Kenapa jadi ulun menjual madu dalam sarang dalam 2 tahun ini? Karena disitulah ulun memudahkan untuk mematahkan
kalimat ujar, ya, mitos-mitos tadi, yang mitos-mitos tadi, samur apalah tes hak seorang, bahasanya kayak itu. Ini madunya masih di dalam sarang, masih menutup. Nah, biar tes, nah ujar tadi, bujur kada. Bilanya ada bujur, berarti pihak seorang madah ada bujur mitos itu. Tapi menjalurun aja madah ada bujur, tapi yang madah bujur alih. Tapi dengan adanya madu sarang ini pihak tes orang. Nah, jadi kalau ada yang tidak percaya lagi nih Pak, mungkin bisa langsung ke penangkaran Bapak gimana tuh? Bisa langsung ke Wadahurun di Karangjawa. Di Karangjawa RT 2 itu perumahan Bumi Pelihari Permai. Di situ bisa belajar gitu Pak, mungkin penangkarannya bisa langsung merasakan dari kulitnya tuh. Kan ada yang langsung disedot gitu kan. Yang nyata silaturahmi, ulun pelajari hadiahnya ngopi madu lah. Jadi ngopi wah ini ulun alhamdulillah ada pakai gula lagi. Pakai madu dan nyaman Mas ya. Nyaman. Ada kopi lah. Ada ini Mas. Ya kayaknya kita malah kopi pakai madu. Jadi gulanya tuh kita jangan pakai gula. Kalau gula itu kan bisa diabetes kan. Kebanyakan lah. Kita ganti pakai madu. Walaupun pahit tapi nyaman. Itu. Pahit tapi nyaman. Pahit nyaman. Rasanya ulun pakai kopi 6 bubuk tuh. Ini kan kita olah kopi. Oke. Mungkin kita ini sudah di penghujung acara Pak. Ada nggak harapannya ke depan gitu, atau ingin ada kesempatan, ada strategi baru untuk ke depan untuk penjualan madu, atau ada ingin membuka gerai lagi di hari ini, ada nggak Pak? Ya alhamdulillah untuk pemasaran sudah bagus lah. Dan kekawanan ulun di kampung-kampung alhamdulillah sudah terbantu dengan adanya madu ini. Artinya rezeki yang kada disangka, artinya dimakani kada, diharap kada, diumpani kada, tapi jadi duit aja. Itu usaha yang paling alhamdulillah, usaha paling berkah bagi ulun di madu nih. Umpani kada, apa-apa kada. Ya alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bupati kita ini mulai Sidin jadi wakil, sebelum wakil itu sudah dinas PMD ya Pak. Sudah minum madu. Jadi sudah minum madu Sidin. Imbah itu kalau ulun posting mengomen langsung. Madu apa itu sih? Kelancang Pak bahasa Jawa. Anu Pak, aku hendak di sini. Anu Pak bilang, harganya terlarang Pak bilang pada wangi. Kada Bapak, sidin yang penting bagus syarat. Imbah itu ulun antarai. Jadi waktu sidin menjabat wakil. Imbah itu ulun antar, wah mantap di sidin rasanya. Esok hari Pak, bagus kita antari lagi. Tapi pun apa juga larang Pak ya alhamdulillah sidin. Sampai saat ini sebulan itu paling kada Bupati kita itu menghabiskan sebulan sorangan selitaran tinggi dasar ketujuh. Makanya Sidin buka kuat kemana-mana berjalan. Belum aku itu Pak. Jadi Sidin dasar madu itu dasar membantu stamina kita segan kasih tahu kembali beraktivitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, minum madu. Banyak orang bertanya, Pak Kamta fisiknya bagus, masih bisa main tenis, bisa main sepak bola, melaksanakan tugas-tugas yang banyak dan berat, tapi kok tetap sehat. Apa resepnya? Resepnya minum madu Klulut. Hanya itu resepnya, nggak ada yang lain-lain. Makanya mari kita pagi dan menjelang tidur selalu minum madu Klulut asli dari tanah laut. Selamat, mudah-mudahan kita sehat selalu dengan minum madu Klulut setiap pagi
dan menjelang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu teman-teman, mungkin manfaat madunya dari Bapak tadi ya, harapan Bapak ya, tadi kan dari testimoni dari Bapak Bupati yang mantap nih ya, Bapak Bupati tadi Pak ya. Iya. Oke. Dan itu mungkin dari penjelasan dari Bapak Abdul Basit nih terkait tentang madunya ya, madu murni dari lebah, dan ada dari kelulut, dan ada juga di sini dari ada sarangnya juga ya Pak ya dibuat. Iya. Dan dari ada bawang putih kayaknya tadi tuh ya. Oke. Dan terima kasih nih untuk Bapak Abdul Basit sudah memberikan ilmu yang bermanfaat nih Pak untuk kami di sini, dan untuk pendengar juga sudah berbagi ilmu tentang bagaimana membuat usaha tadi kan, sudah menjelaskan gimana perbedaan madu tadi yang ujarnya ujar tadi, yang menjadikan mitos itu yang saat ini beredar di masyarakat. Iya. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak nih. Oke, baik rekan-rekan, kita sudah di penghujung acara di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bisa menjadikan ilmu untuk kalian dan bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian juga ya teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa nih untuk beli dari produknya Bapak ini ya Pak ya, dari madu apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Lebah dan kalulut Baiti Jannati. Ya, itu Baiti Jannati. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, mungkin Pak promosi lagi nih Pak untuk mendapatkan madu dari Bapak ini di mana Pak? Untuk mendapatkan madu produk Baiti Jannati, lebah dan kalulut lokal asli Banua kita, itu di 085248996485 itu langsung terhubung di HP Ulun. Untuk WA dan telepon, jadi HP Ulun langsung. Dan untuk di ini di Apotek Jahra depan rumah Kapolres, sama Apotek Hani itu di Jalan Bu Yasin depan Popon rasanya itu. Dan juga toko di pasar di dekat pintu gerbang masuk sedikit lah. Atau mungkin ke rumah Bapak ya? Atau ke rumah langsung sambil silaturahmi, ngopi-ngopi lawan madu, campur limau nipis, wah segar. Segar.